Solo, solo, putoku berseri, logatmu solo, solo, putoku. Jono mahanyar orang yang lagi bangun ya. Orang dikandani. Apa perlu diturunkan tempat benar kita mulai Pak nanti kita mau termasuk yang wishing ada bang mangke bang dewe yang jual beli itu ada kwitansinya Pak. Sudah suruh manggil Pak Kapolres. Siap. Oh Pak, Bu, Kalau ini tindakan ya? Oh, lanjut. Halo Pak. Dulu sama Pak Putra. Bentang udah. Berapa? 2 tahun. 2 tahun. Kelas kenceng kan bangun. Habis berapa bangun ini kalau untuk di rumah kan banyak beli di luar juga. Ini kan anu, ini dihentikan dulu ya, tadi nggak boleh. Iya nggak boleh. Sama diteruskan. Kondisinya berapa? Mata tiga nih Mas. Iya, orang itu. Satu broker. Atau beda. Pak, Bu.
Itu total sampai ke Pak Udia. Oh, ini Mas Aris. Mas Aris. Ini yang anu. Oh, apa? Kaki. Bilang ya. Mati. Itu Pak Togi. Pak Togi. Oh. Ini sampai lapangan ini kita ikut. Dikit lagi. Kan ada gitu. Apa? Baru Ya, baru ini dia itu depan makamnya. KTP. Kalau ini langsung atasnya itu sudah tidak ada. Karena kami penukaran ulang KTP. Karena pondok besar ya. Karena ada pondok besar. Jangan sementara itu. Menaungi. ya mangga, ya pule, asem, sengon. Bu menterinya udah yang gede-gede. Minta langsung yang gede-gede, Pak. Iya, itu banyak yang mati di pasar lagi, ya mati satu tuh. Paling apik. Perkembangan yang ini kan sudah ada orang yang diketahui suka menjual itu. Iya, buktinya udah ada, bukti pembayarannya udah ada. Ya. Prosesnya selanjutnya Ya nanti biar diselesaikan. kalau Tenang aja. ke depan Mas, biar tidak terjadi seperti ini. Jadi udah apa? Dengan dinas-dinas terkait nanti ada penertiban, sudah dibagi per blok-blok ya. Nanti akan ada pemanggilan untuk tiap blok. Yang jelas itu apa? Yang baru bangun, setengah bangun dihentikan dulu ya. Kalau Iya, udah ada pendataan kok. berapa kakak Mas? Banyak ya, nggak usah disebutkan ya. Banyak pokoknya. Puluhan ya. Banyak. Pokoknya banyak. Nggak usah disebutkan. Kalau yang sudah menempati lama itu nanti ke depannya Ya nanti kami carikan solusi. Ya, oke. Yang baru, yang lama, yang baru membangun, setengah membangun, yang sudah keluar duit, yang sudah transaksi, sudah ada pendataan semua ya. Tunggu aja. Nanti diurus Perkin Tapi dan nanti pihak-pihak terkait.
Nanti juga akan ditertibkan juga semuanya. Ditertibkan dan aset pemerintah. Banyak. Kamu rakrungu deh, perasaan Eropa, bukan rakrungu. Bisa ada. Ya ada beberapa ini. Tadi kan juga warga mengakui kalau apa namanya, kalau nanti di Nah, apa itu namanya, sudah tahu sama kan. Ya, wis, iya. nanti kita tertibkan. Dah, ini ya. Kan dua menyatukan warga sama memberikan solusi untuk penertiban. Iya, makanya nanti kita carikan solusi ya. Nanti kita panggil satu persatu ya. Masalah yang pelaku Nanti kita sudah ada nama-namanya. Bukti pembayarannya juga sudah ada. Nah itu. Langkah yang diambil Mas untuk pelakunya Nanti akan kami selesaikan. Tenang aja ya. Wes ya, wes. Banyak. Hah? Ada 2 nama. orang biasa atau dari dinas? Hmm? Orang biasa atau dari dinas? Orang biasa. Orang biasa. yang bermukim di sini. Hah? Apakah orang yang bermukim? Pokoknya udah ada namanya ya. Mas ya. Kalau rencana sini katanya buat kantor desa ya Mas. Itu tuh. Oh, kalau yang sini Garasi pembibitan sopo ya, pasar mebel ya, nanti semuanya akan kami manfaatkan asetnya ya. Karena jadi masing-masing dibangun rumah ya, emang Karena ilegal berarti nggak ada ganti. Misal kalau dikerjakan nggak ada ganti. nanti kita bicarakan. Tapi dari pembicaraan dari beberapa warga tadi, mereka tahu kalau ini tanahnya sebenarnya nggak boleh dijual belikan. Wes pola tak boleh ke solusi. Kemarin wakil direktur Bappenas sudah bisa juga. Besoknya kan aku ketemu sih masalah penataan kawasan kumuh. Pola rampung, tenang aja ya. Saya butuh waktu aja. Wes. Di mana sekira bulan Juli tahun 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Pertanian Kota Surakarta atau Dinas Perkim melakukan pengecekan di kawasan Makam Bongmojo dan mendapati adanya beberapa bangunan liar, yaitu baik bangunan permanen, semi permanen, bedeng maupun lahan yang los ya, atau hanya pondasi bangunan. Kemudian para penghuni tersebut banyak yang memiliki KTP di luar Kota Surakarta. Ada beberapa makam yang sudah dipindah oleh ahli waris, kemudian tanah bekas makam tersebut diratakan oleh beberapa pihak dan didirikan bangunan, kemudian ditempati. Ada juga yang diratakan dan dibersihkan dan kemudian nantinya dijual kepada masyarakat. Kemudian dengan hasil laporan informasi tersebut, kita melakukan gelar perkara sebanyak 4 kali ya. Untuk gelar perkara pertama dan kedua, kita melaksanakan gelar perkara penyelidikan untuk menentukan arah penyelidikan, perkembangan hasil penyelidikan, dan hasil penyelidikan. Itu kita laksanakan pada tanggal 3 Agustus 2022. Nah, kami ulangi, dilaksanakan pada tanggal 18 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022. Kemudian kita melaksanakan gelar perkara kembali untuk kami ulangi, kemudian kita melakukan gelar perkara kembali yang ketiga, yaitu peningkatan status dari lidik ke sidik yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Setelah pada tanggal 8 Agustus terbitlah LP nomor LP 312 tentang dugaan tidak pidana menjual aset milik negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 385 ke 1E KUHP.
di mana pelapornya adalah Dinas Perkim selaku pengelola tanah makam Bong Mojo. Setelah itu, pada tanggal 10 Agustus 2022 terbitlah surat perintah penyidikan dan pengiriman SPDP ke Kejaksaan. Selanjutnya, kami dengan penyidik melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka yang dilaksanakan pada hari ini tadi pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan dari hasil gelar perkara ditetapkanlah 2 orang tersangka atas nama S dan G selaku penjual. Kemudian peran dari tersangka tersebut, saudara G pada awal tahun 2012 tersangka membersihkan dan meratakan tanah makam Bong Mojo dengan luas kurang lebih 80 meter persegi. Kemudian yang bersangkutan atau saudara G mendirikan bangunan semi permanen selanjutnya ditempati yang bersangkutan. Dan pada bulan Desember 2021 tersangka ditemui oleh saudara atau saudari LS yang kemudian terjadi transaksi jual beli dan disepakati dengan harga 24 juta yang dibayar secara bertahap 4 kali dengan perincian pada bulan Desember 2021 membayar 1 juta, kemudian pada bulan Januari 2022 mengangsur kembali 3 juta rupiah, kemudian pada bulan Maret 2022 mengangsur kembali dengan nilai 5 juta, kemudian pada bulan April 2022 mengangsur kembali dengan nilai 15 juta. Selanjutnya setelah lunas oleh tersangka, pembelinya diberi kwitansi, ya, diberi kwitansi. Kemudian peran dari tersangka inisial S, tersangka memiliki lahan tersebut sejak tahun 2018 dengan cara membeli dari seorang yang tidak dikenal. Kemudian oleh tersangka dilakukan pemasangan cakar ayam, ya, pemasangan cakar ayam atau pondasi dengan alasan biar tidak longsor. Kemudian pada bulan April 2022 tersangka ditemui oleh saudara saksi dengan inisial SS atau saudari SS, saya ulangi, saudari SS, ya. Dan terjadi transaksi jual beli dengan harga Rp8.250.000. Dan barang bukti yang telah kita amankan ada 3. Yang pertama, fotokopi legalisir sertifikat hak pakai atau SHP nomor 62, nama pemegang pemerintah Kota Surakarta. Kemudian yang kedua, fotokopi legalisir sertifikat atau SHP nomor 71, nama pemegang pemerintah Kota Surakarta. Kemudian yang ketiga, 1 lembar kwitansi jual beli, ya, 1 lembar kwitansi jual beli. Kemudian pasal yang disangkakan kedua tersangka tersebut yaitu pasal 385 KE, ulangi, pasal 385 ke 1E KUHP, ya. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun. Kira-kira itu rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Untuk meyakinkan pembeli ini sendiri, dia menawarkan apa, dan apakah sertifikasi atau mungkin apa istilahnya yang meyakinkan kalau ini sah
untuk bisa ditempati atau dijual? Jadi tidak ada iming-imingan apa-apa. Ini hanya untuk keuntungan pribadi dan kepentingan pribadi. Menjelaskan bahwasanya kamu mengganti rugi dan sebagainya tidak ada. Menjanjikan suatu tidak ada. Dan yang bersangkutan, tersangka dua ini sudah tahu ini adalah tanah Pemkot, tapi dia tetap menjual kepada pembeli tersebut. Nah, pembeli ini sebenarnya juga sudah tahu juga. Ya, betul. Ya, ini begini ya. Penyidik ini kita masih mendalami dua tersangka ini. Tetapi nanti akan kita kembangkan penyelidikan terus. Ya, akan kita kembangkan. Kita tidak berhenti sampai ke sini. Kita akan lakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Tapi tidak berdomisili di Solo gitu ya. Di Bangmojo. Ya, tidak berdomisili di Bangmojo. Ada lagi? Dan kalau lagi kan, dia sendiri bukan terus menawarkan begitu saja atau bagaimana? Jadi dia tidak menawarkan melalui medsos dan sebagainya. Dia hanya membersihkan, kemudian ada pembeli ini datang, kemudian terjadilah transaksi jual beli. Ketemu langsung dan terjadikan jual beli. Masih artinya antara tersangka dengan pembeli ini masih saudara atau mungkin? Oh tidak saudara, dia orang lain. Ini yang 24 juta. Bukan. Sertifikatnya sekalian dong. Ya, sebentar ini dulu. Oh, satu tahun dan. Belakangan dulu ya. Dan. Ya. Dah. Kiri ya. Setop. Pegang juga. Ini tangsinya. Ya ini ya. Mau rumah. Ya, oke. Yang sebelah sana dulu ya. Dah? Pun Mas, kok jenengan bisa bersihkan tanah itu terus dipakai buat tempat Kula teng mriku awale babat-babat. Kula resiki. Kula tuki griya. Nah, teng mriku saking kula teng mriku sampun sedoso taun. Enten piyayi mriku pados ngen. Lah, ngen kula niku ajeng di ngeni dheke kula nyuwun enten saiki aku mbangun kono ijarana masalah bangunan. tapi sanjang buatan jenengan niku tanah Pemkot. Niku sampun ngertos. Di tanah pemerintahan sampun ngertos. Enggak tahu berarti. Di mawon niku sampun ngertos niku tanah negara. Lah kok nekat jenengan jual, Pak? Lah, Kok nekat dijual? ini kula gantek rugi niku kula keadaan nggih kepepet. Oh. Ngoten. Berapa, Pak? Berapa nilainya? 24. 24 juta nggih. Nggih. Artane nggih napa, Pak? Niku nggih kula nggih tumbas basa Indonesia. Lambi. Nggih tumbas beras. Ngoten niku. Bapak sendiri atau ada teman-temannya lain yang ikut-ikutan jualan juga bersih-bersih terus jual bersih-bersih jual, Mas? Niku selain kula niku ini kan derek do kecepeng. Iya. Totalnya berapa? Kira-kira temannya jenengan? Niku boten teman kula, niku kula teng mriku sampun sedasa taun. Lah kula ngerti enten wong pendatang lah. Babati terus makoki terus di Gitu. nggih. Lah niku boten ngangge griya. Boten lho tanah. Ya ini yang ini. Yang satunya. Yang ini ya. Pak. Bapak. Ini S. Mas, Berarti kum. yang G, ini yang S. Agung satu. Nah ini yang S, ini yang S. Oke, Pak. Silakan tanya tak jawab. Oh iya. Oke, Bisa diceritakan Mas, kok bisa mendapatkan tanah kemudian bisa menjualnya? Bagaimana?
Awal mula aku di situ kan main ke tempatnya teman. Atas nama Pak Semir itu di situ katanya ya cuma ikut-ikutan. Nah, terus aku tahu kalau Pak Semir itu rumahnya belum jadi, aku bantu seng, pring, cari botol itu. Nah itu awal mulanya. Di situ itu nggak ada yang kata apa ya. Sebetulnya kalau jual beli itu kalau dulu itu udah tahu kalau itu lemah pemerintah. Kita semua udah menyadari itu tidak boleh dijual belikan. Itu kan kena pidana. Cuma kan kita kan menjual itu karena satu kita ngersiki, babati, nggak kayak jalan, nah cuma itu Pak. Gitu alasannya sampean. Ya, terus yang saya punya saya kan 8 juta berapa? Setengah atau 200 itu aku menjual itu kan udah saya bersihkan, sudah saya pakai cakar ayam. Berarti itu menjualnya yang dibersihin itu enggak? Iya Mbak, yang lainnya enggak. Berarti jasa bersihnya itu dari sampean? Iya. Oh itu nih Mas, selain jenengan ada lagi nggak sih di situ yang mungkin seperti yang jenengan lakukan ini? Kemungkinan masih ada, cuma kan aku nggak mau tahu. Yang penting kan urusanku sendiri aja. Penyelidikan lebih mendalam. Mas, itu berarti sampean jual ke orang lain, sempat sampean jual ke orang lain gitu, yang tanah yang sampean tempat itu. Sebetulnya gini Pak, saya dulu itu kan udah menjual. Waktu itu aku Ganti rugi. bersih toh, ada ibu atas nama SS itu datang. Dia bilang sama Mas, ini ganti sopo, ini punya aku Bu, nggak dapat apa Bu? Nggak, kira-kira ini tak ganti rugi atau dibeli gimana Mas? Loh, buat apa? Terus dia bercerita asal aja katanya dia habis mantu, rugi, rumahnya dijual, masih ada sisa mau dibeli ke sini karena dia tidak punya rumah. Pertama awal aku menolak, Bu ini punya pemerintah nggak boleh, atau kan gitu. Awal-awal ternyata aku mertua saya sakit, akhirnya ibu itu tak hubungi lagi. Emang. Ya itu ya alasannya. Buat berobat. Tuh. Masnya profesinya apa? Alah biasa Pak, pikir. Kalau Bapak Ganggang pensiunan. Ngomong tutup. Tapi waktu dulu jualan jualan apa? Dia beca. Oh beca. Oke. Oke, cukup. Oke.